Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya syukron lillahumma. Sampai bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran fisika untuk materi kelas 11 dengan sub bahasan adalah dinamika rotasi. Baik, di awal materi dinamika rotasi ini saya sampaikan dulu ada beberapa item yang nanti dipelajari. Yang pertama tentang dinamika rotasi itu sendiri, bagaimana penyebabnya. Kemudian ada energi kinetik rotasi, yaitu energi yang menyertai dari gerak rotasi itu seperti apa. Dan juga bagaimana sebuah benda itu dikatakan bisa seimbang untuk benda-benda tegar khususnya. Dan juga bagaimana menentukan sebuah titik berat dari sebuah benda. Oke. Nah, dari 4 itu nanti akan kita bahas bertahap. Nah, yang pertama kita langsung saja bahas yang dinamika rotasi. Penyebabnya bagaimana? Oke, kita lihat. Oke. Dinamika rotasi ini membahas tentang bagaimana benda-benda itu berotasi tanpa mengabaikan nilai gaya-gayanya. Jadi gaya penyebab itu tidak boleh diabaikan, sehingga ini materinya dinamakan dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi karena mungkin kalian di awal-awal bab ini mungkin masih bingung dengan kenapa ada materi ini. Mungkin banyak tadi ya sedikit ya yang saya sampaikan di awal tadi ada kaitannya dengan beberapa materi tadi. Ya, adanya keseimbangan. Nah, sebuah benda bisa seimbang tuh bagaimana? Kemudian bagaimana kalau benda itu diambil titik beratnya. Nah, itu mungkin sedikit aplikasinya ya, contoh-contoh yang nanti akan bisa kamu ambil dari materi ini. Cuman untuk kesitunya nanti dulu kita bahas dulu bagaimana sebuah benda itu bisa seimbang atau diambil titik beratnya itu karena kita harus tahu dulu gaya-gaya yang bekerja di dalamnya. Sehingga dinamika rotasi ini ibarat kayak hukum Newton ya, hukum Newton yang kedua mungkin semuanya udah tahu, yaitu adalah Newton yang kedua ya, yaitu adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, dari persamaan inilah dinamika rotasi pun juga akan saya jelaskan, di mana ada kaitannya dengan hukum Newton yang kedua ini, karena ini dinamika kan ya. Yaitu nanti kamu akan saya beri penjelasan tentang sigma F-nya ini. Dinamakan sigma F karena nanti ada juga sigma torsi. Nah, apa torsi ini? Ini adalah namanya torsi atau momen gaya. Nah, momen gaya ya. Jadi ini adalah analog dengan gaya atau F ya, ada gerak lurus. Sedangkan untuk analogi dari massa nilainya nggak sama loh ya, ini analogi aja ya. Itu adalah inersia atau momen inersia. Ya, ini adalah momen inersia. Jadi lambangnya huruf I, dengan I-nya adalah I-nya besar ya. Dan nanti kalau percepatan itu di gerak lurus, maka untuk pada gerak berotasi itu kita gunakan alfa ya, yaitu adalah percepatan sudut. Nah, ini mungkin di materi gerak melingkar juga gak ada ya. Nah, tapi ini kita gunakan sebagai besaran di gerak rotasi juga. Nah, untuk satuan-satuan penyertanya nanti
momen gaya torsi ini wajib diberi satuan Newton meter. Kemudian untuk momen inersia itu adalah kilogram, ya kan? Karena ini adalah massa kan tadi ya, analoginya ya, kilogram dengan meter kuadrat. Nah, dikalikan kilogram meter kuadrat. Lalu untuk percepatan sudut semuanya tahu ya, bisa pakai radian per sekon kuadrat. Ini saya kira untuk satuan-satuannya, nanti penyertanya. Jadi nanti kalau dalam bahas ini saya dinamika rotasi itu bertahap, nanti akan saya bahas dulu torsinya, momen inersianya, dan percepatan sudutnya. Ini nanti yang akan kita bahas di materi dinamika rotasi yang awal ini. Oke, sudah siap? Kita mulai saja. Kita bentuk sebuah persamaan dinamika rotasi seperti ini dengan part-part atau bagian-bagian yang sudah saya tentukan tadi. Oke, langsung saja kita mulai di bahasan yang pertama, yaitu tentang torsi. Torsi atau momen gaya adalah suatu poros yang sudah didefinisikan. Torsi ya, maksudnya sudah didefinisikan adalah hasil kali antara gaya F-nya dengan lengannya terhadap porosnya, yaitu titik O misalkan. Nah, jadi torsi itu memiliki persamaan, yaitu torsi sama dengan, yaitu adalah F dikalikan dengan L-nya, yaitu lengan gayanya. Lengan momennya, gaya F itu gayanya ya. Dan mereka ini memiliki persamaan yang harus seperti ini, tetapi ada syarat-syarat yang menyertainya, yaitu nilai F dan L kita cari yang tegak lurus gitu nanti. Jadi kamu cari lengan yang tegak lurus terhadap F, atau sebaliknya F yang tegak lurus terhadap L, nanti gitu. Karena siapa tahu nanti F sama L itu ada yang tidak tegak lurus. Nah, mari kita coba, kita lihat. Definisikan dulu L-nya, yaitu L itu adalah sebuah lengan gaya, lengan momen yang diambil dari jarak F itu sendiri ke O sebagai pusat atau poros rotasinya. Langsung ke gambar. Misalkan ini adalah sebuah gaya F4 Newton, arahnya seperti ini. Ya, dari sini kalau saya teruskan menuju titik O ke sini, nah ini, maka inilah namanya. Nah, ini yang saya titik-titik garis-garis ini adalah L-nya. Jadi dari sini sampai sini ini adalah namanya lengan gayanya. Tapi lengan gayanya gaya 4 Newton ini. Beda dengan yang ini. Kalau ini adalah katakanlah F2 dari F1, maka F2 ini kalau saya arahkan ke sini pun juga punya lengan. Ya kan? Jadi patokannya dari gaya ke sumber porosnya itu. Nah, jadi justru malah F2 ini jelas kalian ya, inilah lengannya, yaitu 2 meter ini L2. Lalu bagaimana nilai F1, lengan F1 nya? Ya otomatis kita harus definisikan dari sini sampai sini tadi sebagai lengannya. Maka misalkan ini ya, langsung saya namakan L1. Nah, inilah namanya lengan gaya yang pertama. Nah, lalu tadi syaratnya harus apa? Harus tegak lurus ya, gaya dengan lengannya. Kita tinjau yang gaya pertama. Apakah lengan ini sudah tegak lurus dengan gayanya?
Kita lihat, kita tarik aja siku-sikunya. Oh bisa Pak, berarti ini sudah tegak lurus, sehingga persamaannya torsinya atau kita namakan torsi 1 bisa, yaitu F1 langsung kalikan dengan L1. Oke, karena sudah tegak lurus langsung saja. Namun untuk yang gaya kedua ini tidak ada yang tegak lurus, belum maksud saya, karena dia di sini memiliki sudut 45 derajat terhadap batang kuning ini ya, batang yang diwarnai kuning ini. Sehingga ini kita proyeksikan dulu, kita ambil titik ke sini ke sumbu X, atau kita proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y nantinya. Ke sumbu X nya ini ya, ini ya, ini F2X dan ini ke sini F2Y. Ini lurus ya, maaf kalau kurang lurus. Nah seperti ini, sudutnya 45 derajat. Itulah yang membuat kita harus melakukan proyeksi. Jadi kalau ada sudutnya, kita proyeksikan dulu seperti itu. Oke. Lalu dari antara F2X dan F2Y, mana yang memenuhi syarat harus tegak lurus terhadap lengannya tadi? Bisa kelihatan F2X ini kalau saya ambil ke sini kan, dia berpelurus ya, sehingga F2X ini nggak mungkin saya pakai. Ternyata ini yang saya pakai karena bisa saya gunakan siku-sikunya, berarti F2Y yang saya pakai ya kan. Lah F2Y ini kebetulan adalah sebuah sisi yang saya proyeksikan dari F2 tadi ini dengan ini sama ya, sama dengan sisi ini. Nah sisi ini kan sama-sama tegaknya ya. Nah sisi ini kan itu merupakan sisi depannya sudut, sehingga F2Y ini merupakan apa? Nah saya tulis ya di sini, F2Y ini adalah sama dengan F2 dikalikan dengan sin 45 derajat. Kenapa pakai sin? Karena sisi F2Y ini ya segaris atau tegak, sama-sama tegak, satu sisi sehadap juga dengan F2Y ini di sini. Ya, lah ini kebetulan adalah depannya sudut 45 derajat. Nah kalau yang F2X ini kan yang samping ya, nanti F2X dia pakai cos. Apabila nanti yang tegak lurus adalah F2X, maka ya kita gunakan cos kalau di sini nanti. Tapi ini yang tegak lurus sesuai syarat dengan F dan L harus tegak lurus tadi kan yang F2Y, sehingga ya yang ini yang kita pakai. Nah ternyata adalah pakai sin 45 derajat. Sehingga torsi yang kedua oleh gaya yang kedua, tulis ini aja ya, torsi 2 adalah dari F2Y atau F2 kali ini ya, yang kita gunakan sin 45 kalikan dengan L2. Nah seperti ini. Namun L2 ini beda dengan L1. Kalau L2 sini, ini misalkan tengah-tengah ya, misalkan tengah-tengah ini. Kalau ini tengah-tengah maka ini 2 meter tambah 2 meter, maka L1 ini 4 meter, kan gitu kan ya, 4 meter. Tapi kalau ini hanya 2 meter saja, beda nanti. Lalu bagaimana arah rotasinya, bagaimana hasil gerak rotasinya oleh dua torsi ini tadi, torsi 1 dengan torsi 2, maka kita harus melakukan sigma. Nah sigma torsi itu adalah jumlah saja sesuai dengan arah-arah gayanya nanti, sehingga torsi 1
saya tambah dengan torsi yang kedua. Nah seperti ini aja. Nanti kalau ada gaya 4, 5 dan seterusnya ya tambah seterusnya di sini ya, tambah terus gitu ya. Namun karena ini gaya memiliki nilai sebagai besaran vektor, memiliki nilai harus juga tahu arahnya. Lah arahnya kemana kita lihat. Lah di sini yang dipakai adalah bukan arah kanan kiri atas bawah, bukan, tapi mana yang searah jarum jam. Karena torsi kan putaran ya, putarannya searah jarum jam itu siapa, nanti yang menggunakan nilai positif. Saya mulai dari torsi 1 ini ya. Torsi 1 ditarik oleh gaya F1 ke bawah dengan pusat di sini. Maka kalau ditarik ke bawah, kita ambil ya langsung ya, nanti akan seperti ini hasil putarannya, ya kan? Seterusnya, nah sampai ke sini, nanti balik lagi ke sini. Berarti ini kan arahnya seperti arah jarum jam, searah jarum jam. Sehingga F1 nilainya adalah betul yang dituliskan di sini ya, positif. Ini untuk torsi 1 ini tadi, benar. Lalu kalau kamu udah tahu yang ini arahnya ke bawah, misalkan tadi ini ya ditarik ke bawah positif, maka yang ke atas ini jelas negatif. Nah coba aja. Nah bener ya, memang nanti dia akan menghasilkan negatif karena dia berlawanan jarum jam. Jadi positif itu searah jarum jam, negatif berlawanan jarum jam. Oh berarti torsi 2 ini bernilai negatif, maka di sini saya tambahi min torsi 2 seperti ini. Nah nanti tinggal kamu teruskan nilainya berapa. Oke. Lalu bagaimana dengan gambar yang sampingnya ini? Saya pikir sama. Ini hanya saya tunjukkan bagaimana jika porosnya berada di sebelah kanannya. Kalau tadi kan sebelah kirinya. Nah nanti kalau ditarik dengan arah ke bawah, nah ini ke bawah ya kan, maka kan nanti akan timbul gerak yang seperti ini tuh ya kan. Nah nanti katakanlah ini F1, jadilah torsi 1 di sini. Lu melawan jarum jam dong ini berarti. Kalau melawan jarum jam berarti torsi 1 ini bernilai negatif. Loh ini negatif arahnya. Lalu untuk yang torsi kedua dari sini, nanti kalau diproyeksikan kan nanti pasti ada yang ke sini kan ya. Nah, nanti ada lurus di sini nanti. Torsi 2 atau F2 nanti di sini. Kita ambil arahnya ke sini. Nah, nanti muter kan ya. Nah, nanti dia ternyata searah jarum jam. Nah, torsi 2 berarti bernilai positif. Nah, benar seperti ini. Ini saya tunjukkan untuk membedakan antara dua gaya yang kalau kita secara lurus kita lihat memang dia sama-sama ke bawah. Nah, ini ya contohnya yang 4 Newton sama 6 Newton ini. Tapi karena posisi atau letak porosnya berbeda, terhadap porosnya berbeda letaknya. Kalau di sini ini gaya untuk porosnya di sebelah kirinya, nah ini porosnya di sebelah kanannya, itu hasil putarannya beda loh. Jadi nggak boleh disimpulkan kalau arah ke bawah itu tandanya positif atau tandanya negatif, itu salah. Jadi tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi untuk rotasi ya maka yang dilihat ya rotasinya, jangan arah atas bawahnya kanan kirinya, tidak. Oke, jadi penentuannya begitu ya. Nah, oke, itu untuk menentukan sigma torsinya ya. Jadi kalau nanti gayanya 2 jumlah saja, 3 jumlah saja, 4 jumlah saja, tapi harus mengandung arah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam yang mana. Nah ini kebetulan tadi gambar yang ini itu seperti ini. Kalau yang ini kebalikannya berarti ya, torsi 1. Nanti kalau yang ini ya sigma torsi, berarti untuk yang ini adalah negatif torsi 1, karena tadi yang torsi 1 kan negatif ya, ditambah dengan torsi 2. Nah seperti ini. Nah untuk yang gambar ini saya pikir itu, nah itulah namanya torsi atau gaya penyebab
gerak rotasi. Oke, lanjut berikutnya. Nanti ini yang saya hapus tadi ini bisa kalian lihat di video kan ya, ini nggak apa-apa. Nah, lalu bagaimana kita mengerjakan soal ini? Karena kebetulan ini ada angka-angka nilainya lah. Misalkan saya kasih panjang batang ini dari titik O ke titik I sini, misalkan nanti adalah 2 meter gitu ya. L nya total adalah 2 meter. Maka kalau O ke A ini kan jarak ya, tengah-tengahnya ya, O ke A kan setengah L ya. Jadi ya setengah L, nilainya berarti ya 1 meter. Ini seperti ini nanti ya, dengan sudut 30 derajat ya, seperti ini dari titik pusat sumber O nya tadi. Mari kita kerjakan. Di sini ada 3 buah gaya, kita namakan masing-masing. Ini misalkan namanya F1, ini F2, misalkan ini adalah F3 nanti sebagai F3 nya. Nah, maka sebelum saya kerjakan satu persatu, maka kalau kita lihat ada gaya yang belum tegak lurus, nanti kita harus tegak luruskan kan ya tadi ya. Nanti siap-siap kita gunakan sin dan cos juga. Namun sebelumnya, karena sudutnya di sini, maka atau sumbernya di sini, maaf ini ya sumbernya, maka ayo kita mulai sajalah dari yang pertama di sini ini. Oke, F1 ini kalau sudutnya di sini, kalau ini saya ambil sebuah segitiga, maka berapa siku-sikunya kan di sini ya. Nah, nanti ini ya. Maka ini sudutnya berapa? 30, 90, nanti dalam sebuah segitiga kan 180 ya. 30 di sini, 90 di sini, nanti kurang berapa ini? Nah, ya, itu adalah 60 derajat. Berarti di sini juga sama. Sehadap ya ini ya. 60 derajat. Nah, gitu. Nah, kalau sudut ini, nah ini bertolak belakang ini ya dengan sudut ini, berarti ini juga sama nilainya 30 derajat. Ya enggak? Oke, kalau ini saya rasa kalian sudah memahaminya untuk pengambilan sudut-sudut ini ya. Jadi ini saya menyertakan sudut-sudutnya setiap gayanya ini. Ternyata mereka belum tegak lurus semuanya. Oke, kalau gitu langsung aja kita luruskan seperti ini. Kita ambil yang tegak lurus langsung nanti di sini kan. Ini kan. Oh, maaf ini ya. Loh, ini berarti nanti proyeksinya supaya tegak lurus ya. Nah, kan gitu kan. Nah, nanti ini nanti adalah F1 sin. Nah, kenapa pakai sin? Tahu ya. Karena nanti kalau ini kan sisinya sehadap dengan ini. Nah, ini kan depannya sudut juga. Nah, rata-rata pakai sin ya memang ya. Kita jarang jumpai kalau pakai cos sin 60 derajat. F1 sin 60 derajat ini. Ini juga sama nanti. Kalau saya arahkan ke sana, kita ambil ke sini kan. Loh, ini nanti dia jadi F2 sin 60 derajat juga. Ya, kenapa? Karena kita pakai sin itu ke ini dasarnya. Oh iya, sisinya sama ya. Nah, ini sisi yang ini itu sehadap atau depannya sudut juga, sehingga pakai sin ini. Oke. Nah, yang ini kayak tadi, ini juga sama, kita arahkan ke sini dan ke sini sebenarnya. Nah, ini ternyata ini yang tegak lurus kan. Nah, ini juga tegak lurus tadi sudah. Oh, ini berarti sehadap juga dengan ini. Maka ini namanya adalah F3 sin, tapi ini 30 derajat. Ya kan dari sini tadi. Oke, dari ini yang kita gunakan, maka langsung saja saya jumlah langsung ya. Jadi sigma torsi sama dengan di titik O ya ini ya. Di titik O ya. Karena porosnya titik O, nanti bisa aja nanti ganti titik A loh. Ya, nanti yang berubah nanti lengannya saja ya. Berarti torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3, karena ada 3 gaya kan tadi, 2, 4, 2 ini ya kan, dengan arah, coba kita cek,
Kalau yang torsi 1 ini, torsi 1 kalau gaya F1 kan ya, maka arahnya dia nanti akan seperti ini. Nampaknya dia searah jarum jam ya, ini positif. Ini juga sama kayaknya, nanti dia akan searah jarum jam karena posisinya di sini porosnya juga positif, berarti ini kemungkinan besar adalah negatif. Iya benar negatif. Sehingga torsi 1 positif, torsi 2 juga positif, torsi 3 nih negatif. Ini kita kasih kurungannya. Nah, seperti ini. Kita uraikan, maka torsi 1 berarti ya yang kita gunakan yang tegak lurus kan ya. Jangan yang F1 lagi Rek ya. Jadi gunakan yang F1 kali sin 60 derajat kalikan lengannya. Lengannya berapa? Sini sampai sini. Ayo, ada yang tahu berapa lengannya? OA yaitu adalah L1 ya di sini. Ya, oke lah, tulis dulu L1 nggak apa-apa. Plus nanti torsi 2 ini yaitu F2 kali sin 60 derajat itu sebagai gayanya yang tegak lurus. F2 ini nggak tegak lurus ya kan, maka harus saya gunakan F2 sin 60 derajat. Tapi lengannya berapa ini dari sini sampai sini? Berapa L2 nya ini? L2 nya berarti ya sepanjang semuanya ini ya, ini L2 nanti. Nah, dikurangi, langsung aja dikurangi karena berbeda arah dengan ini tadi kan ya, plus ketemu min kan, jadinya negatif ya. Yang tegak lurus adalah F3, kita gunakan F3 kali sin tapi 30 derajat dengan L3. Nah, kebetulan L3 ini sama-sama dengan L2 karena mereka dengan titik tangkap yang sama di sini jaraknya loh. Berarti sama-sama L2 atau yang namanya 2 meter nanti di sini. Sama ini mereka. Oke, kita masukkan sekarang angka-angkanya. F1 adalah 2 Newton. Sin 60 ada yang tahu nggak ya? Oh iya, masih ingat kan ya? Setengah akar iya 3 kalikan dengan L1. Tadi nilainya berapa L1 ya? 1 meter saja. Ditambah dengan F2 nilainya adalah 4 sin 60 sama ya, setengah akar 3 kalikan L2. Nah, ini L2 kan dari sini sampai sini tadi adalah 2 meter berarti ya kan. Dikurangi F3 sendiri tadi adalah 2, ternyata sin 30. Ada yang masih ingat? Iya. Setengah kalikan L3 adalah 2 meter juga ya, karena sini sampai sini. Oke. Ini tinggal kita hitung aja ini ya. Nah, kalau boleh saya sederhanakan, ini coret saja. Akar 3 itu kan 1,7 ya. Kalau akar 2 kan 1,4 ya, sekitar itu ya. Nanti 1,7 lah ya. 1,7 dikalikan 1 ya sekitar 1,7 tetap, ditambah dengan coret dulu dengan ini aja ya. Nah, ini 2 nya hilang. 1,7 ini 4 kalinya 1,7 itu ya, dikurangi ini kita coret aja di sini, ini 2 kali 1 sehingga dikurangi 2. Nah, gini. Nah, 1,7 tambah 4 kali 1,7 kan ini kalau digabung ini kan 1 ya. Ini 4. Nanti 1,7 nya kan ada 4, yang ini ada 1. Sehingga dijumlah saja jadi 5 kali 1,7. Nah, ya kan? Dikurangi 2. Sehingga di sini sama dengan sini aja ya. 5 kali 1,7 dikurangi 2. Ya, kita ibaratkan saja, nggak usah pas angkanya. Ini kan anggap aja 2 ya. 5 kali 2 kan 10. Nggak sampai 10 ini. Mungkin masih 8 sekian ya. Atau 9 sekian dikurangi 2. Lah, nanti kalau nggak 2 sekitar 7 ya. Nanti ini ya saya ibaratkan
sekian sekian. Nah, silakan dihitung yang pasti. Nanti satuannya adalah Newton meter. Maaf saya tidak menghitungnya. Mungkin kalau mau dihitung ya silakan ini. Nah, saya tuliskan nanti bisa digunakan 1,7 dikalikan 5 ya. Oke, 5 kali 7 kita tahu 5 simpan 3. 5 kali 1 5 tambah 8 8,5 ya. Oh ini 8,5 ya, sekitar itu dikurangi 2 8,5 kurangi 2 sehingga jadi 6,5. Nah ini ya 6,5 sekitar ini ya. Nah ini hasilnya Newton meter satuannya. Nah seperti ini adalah sigma torsi di titik O sebagai pusatnya. Maka nanti kalau diambil nilai hasilnya ini, kamu lihat hasilnya positif atau negatif? Positif ternyata ya hasilnya. Nah kalau positif maka dia arahnya nanti gerak putarannya dengan 3 gaya ini hasilnya adalah searah jarum jam arahnya karena positif di sini, ya kan? Nah, kalau negatif nanti berarti dia berlawanan jarum jam arah putarannya nanti setelah ditarik dengan 3 gaya ini tadi. Nah, lalu nanti kalau di titik A misalkan sebagai porosnya, nah berarti nanti yang di titik A ini gayanya hilang ya, karena dia di poros maka dia nggak punya lengan nanti, itu, ya kan? Di O ini kan nggak ada gayanya, itu ya kosong. Nah, yang ada nanti cuma 2 gaya, 4 Newton sama 2 Newton ini aja. Kalau dia di titik A sebagai porosnya. Nah, boleh aja silakan dihitung sendiri. Nah, ini contohnya ini aja dulu ya. Saya masih harus menjelaskan dulu yang berikutnya. Oke, untuk berikutnya saya jelaskan yang kedua tentang momen inersia. Momen inersia tadi analog dengan massa ya. Jadi massa itu bisa jadi berubah kalau dalam gerak rotasi. Mungkin untuk gerak lurus kita bisa pastikan massa itu memang selalu tetap nilainya ya, nggak ada, bahkan dibawa ke bulan pun nilainya tetap itu kan ya. Yang berubah itu kan berat ya kan. Nah kalau massa tetap nilainya lah, tapi di sini di momen inersia karena kita berputar maka massa itu mengalami seolah-olah mengalami perubahan nilai. Oke. Momen inersi lambangnya kita gunakan huruf I. Yang saya bahas yang ini untuk sebuah partikel dulu ya. Jadi momen inersia di sebuah titik atau partikel ya oleh benda-benda kecil gitu ya, partikel. Itu didefinisikan sebagai hasil kali antara massa ya, ini massanya dengan kuadrat jaraknya. Nah, sehingga seperti ini persamaannya. I sama dengan M kali R kuadrat. Apa ada syarat Pak kayak tadi tegak lurus? Ya harus sebenarnya sama. Cuma di sini porosnya itu bisa beda-beda kan, karena kalau massa itu kan sebuah partikel kecil ya, sehingga bisa diambil dari berbagai poros yang berbeda dengan kalau momen gaya tadi. Contohnya ini ya, ini di sebuah sistem sumbu X dan Y ada 3 buah massa, misalkan ini massa 1, massa 2, 2M, ini tadi massanya M saja, 1M. Ini benda partikel yang ketiga itu adalah 3M massanya. Kalau M ini jaraknya ke sumbu pusat grafik ya maksud saya, bukan pusat poros putaran ya, bukan ya. Ini ke sini kan 2A. Ini jaraknya 2A, ini jaraknya ini jaraknya A, ini jaraknya adalah A saja. Ini 2M, ini 3M masanya. Lah, kalau ada pertanyaan tentang momen inersia, nanti harus tahu juga sama kayak tadi, mana porosnya, diputar terhadap mana. Kan gitu itu. Maka coba sekarang saya putar terhadap sumbu Y. Misalkan, lah ini sebagai poros putarnya. Nah, kalau porosnya di sumbu Y, tulis ya sini. Poros adalah sumbu Y
maka massa-massa yang ada di sumbu Y itu nilainya adalah 0 nanti inersianya. Kenapa? Karena kalau sudah ini sebagai poros, maka mana jaraknya ini terhadap porosnya. Nah kan porosnya ini, titik partikelnya ini kan bagian dari poros. Ini kan kecil ya, partikel kan kecil ini. Ini bagian dari sumbunya soalnya, sehingga dia nggak memiliki R kuadratnya ini. R-nya 0 lah, berapapun nilai massanya ya 0 nanti, gitu kan. Nah sehingga yang kita hitung hanya 3M sama M ini saja. Oke, dengan poros sumbu Y kita hitung ya IX ya, gitu ya, karena ini harus dijelaskan sumbu sumbu Y ya tadi ya. Nah ini, maka sumbu Y ini adalah sebagai porosnya, maka hanya ada I. Misalkan ini adalah nanti benda 1, ini benda 2, ini benda 3 ya. Berarti yang ada tadi cuman benda 1 dan benda 3. I1 tambah I2, saya tulis aja lagi semua nggak apa-apa, sama I3. Tapi I2 nya nanti 0 karena I1 ada nilainya M ya, M1 ini kalikan dengan, nah jaraknya ke sini berapa Rek? Nah 2A ya, 2A dikuadratkan, jangan lupa karena jarak kuadrat di sini beda dengan tadi inersi momen gaya tadi, ditambah dengan 0 karena di sini tadi gaya jaraknya tidak ada, ditambah dengan ini 2M ya tadi ya, ini 3M kalikan dengan berapa ini jaraknya ke sini, ternyata adalah A kuadrat. Nah gini. Dan ini sudah tidak ada min, tidak ada plus. Jadi untuk porosnya itu justru nanti karena massa itu tidak ada yang bernilai negatif ini ya. Massa ini adalah besaran skalar kan ya. Jadi nggak punya arah di sini. Ya udah, jadi ya jumlah biasa saja. Jadi ini lebih mudah dalam menentukan min plusnya karena nggak ada minnya maksud saya. Oke, tinggal tulis saja hasilnya, sehingga di sini 2 kuadrat 4 ya, jadinya 4M A kuadrat ya, A-nya kuadrat, 2 kuadrat kan 4 ya. Nah, saya bentuk seperti ini. Ditambah dengan 0, nggak usah dihitung jelas. Nah, ini 3M A kuadrat, sehingga hasilnya adalah 7M A kuadrat. Ini kalau diputar terhadap sumbu Y. Ciri-cirinya itu gampang. Jadi kalau diputar terhadap sumbu Y, maka yang di sumbu X itu yang ada nilainya, di sumbu Y 0 nilainya. Coba kita buktikan kalau sekarang saya putar, misalkan di sini ya, saya putar di sini terhadap sumbu X, poros sumbu X, poros di X ya, maka kita lihat berarti yang di sumbu X itu hilang, berarti ganti 1 dan 3 benda partikel 1 partikel 3 ini nggak ada nilainya karena jaraknya nggak ada inersianya kan, iya kan, sehingga yang ada cuma ini tok nanti. Nah ini tok berjarak A nanti di sini, enak dong berarti kalau itu iya. Oke, langsung aja di sini saya tulis I dx berarti I d1 ditambah I d2 dengan I d3 partikel d3 ini 0. Ini ada nilainya yaitu 2M kalikan dengan jaraknya berapa ini? A kuadrat ya, jangan lupa kuadratnya. Ditambah dengan I3 juga 0. Ya udah jadinya cuman 2M A kuadrat. Nah, ini kalau di sumbu X. Ya kan? Beda nilainya. Tuh kan gitu ya. Jadi penting banget kalian menentukan dulu mana poros putarnya, sumbu mana. Oke. Jadi kalau gitu nanti
ini ada ciri khas yang mungkin bisa kamu pakai untuk mengecek ya. Kalau sumbu putarnya sumbu Y, maka yang ada adalah hanya pada sumbu X saja yang dihitung. Nah ini kan X di X ini ya, X dan X ini tadi. Si sumbu X yang sebagai poros, maka yang di sumbu Y saja yang ada ya. Lah berarti ya I2 saja ini adanya. Nah ini jadinya. Nah itulah momen inersia kalau dari sebuah titik partikel, ya kan? Oke, bagaimana kalau seperti ini kasusnya? Oh, di sebuah benda, yaitu adalah benda tegar. Ingat, benda itu kan tersusun dari berbagai atau banyak banget partikel kan gitu ya. Partikel apa? Partikel massa. Nah ini contohnya diambilkan M1 partikel massa 1, massa 2, massa 3, hanya coba kayak contoh. Tapi kan ini kamu lihat sendiri tuh, benda itu kan banyak banget ya. Nah otomatis nanti nilai I nya itu ya jumlah saja semuanya. Nah tapi ini perwakilan saja 3 ya, seperti ini. Tapi ini bisa diteruskan lagi ya, kalau diketahui masanya banyak banget. Jadi benda tegar itu adalah benda yang masanya terdistribusi ke semua bagian benda itu gitu ya, sehingga nanti bisa dicari dari momen inersia benda tegar, istilahnya nanti namanya begitu. Jadi tinggal jumlah aja nanti kalian semuanya. Oke ya, tapi ya harus tahu dulu R1, R2, R3 nya atau L1, L2, L3 nya. Di sini kalau tadi saya gunakan L ya, yang ini tadi saya gunakan L, nggak apa-apa. R juga silahkan, nggak apa-apa. Kalau L ini saya gunakan karena ini berupa partikel mungkin mudah. Tapi anak-anak lebih baik menggunakan R saja seperti yang saya gunakan, karena untuk momen gaya nanti gunakan L. Kalau di sini supaya enak kita gunakan R aja biar beda, enak ya. Oke, ini sudah ya. Oke, langsung saja. Nah, ini berbagai benda yang tegar dan banyak yang benda-benda yang umum, nanti yang enggak saya bahas semua ya, karena yang umum beberapa benda saja. Nah, ini kalau sebuah batang ya, batang homogen ya, batang yang padat ya, kayak tongkat pramuka gitu misalkan ya. Bila diputar di tengah di sini, di tengah-tengahnya, maka nanti nilainya enggak ml kuadrat saja, tapi ada faktor angkanya di sini. Nah, hati-hati di sini. Saya zoom ya. Oh, nggak bisa karena ini saya gunakan nulis ya. Oke. Ini 1/12 angkanya. Oke, kalau diputar di tengah. Nah, bagaimana kalau saya putarnya di ujung aja? Oh, nilainya 1/3 ml kuadrat. Jadi tetap ml kuadrat dengan L ini adalah jari-jarinya, tapi maaf, ini harus kalian bedakan di mana letak muternya. Ini penting karena nilai konstantanya ini K-nya ini ada nilai K. K itu konstantanya nanti ya. Ini K ini ya juga K nanti. Itu nilainya adalah, jadi I itu kalau di benda-benda kayak gini itu ya K kalikan M atau R kuadrat nanti, dimana K ini konstantanya karena letak putarannya berbeda. Letak sumbu putarnya, porosnya berbeda ya. Oke, tadi untuk batang diputar di tengah 1/12 K-nya. Kalau yang di sini diputar di ujung, salah satu ujungnya ya, sini boleh sama ya, 1/3. Nah, saya bahas lagi untuk yang ini ya, silinder pejal. Nah, sebenarnya ini sama kayak batang, tapi ini besar ya, kayak contohnya kayak apa ya ini, katrol atau kereannya sumur ya. Ini kayak ini, sini termasuk silinder pejal ini ya. Ini diputar di sumbu tengah-tengahnya, itu ternyata jadi setengah mr kuadrat ya. Ini ada jari-jarinya sehingga dia pakai R ya. Ini K-nya setengah. Oke. Ya, kalau rongganya tipis ya anggap aja dia itu lempengan, sehingga ya nilainya 1 K-nya ya kan.
Nah ini yang juga sering keluar, saya tandai ya ini aja ya, ini 2/5 ya, 2/5 karena dia berbentuk bola pejal. Bola pejal itu 2/5 lah. Kalau bola tipis atau bola berongga, bola tipis berongga ini kayak bola apa ya, bola anginnya atau bola sepak yang plastik itu ya, yang dibuat mainan anak-anak kalau di sekolah itu bola plastik itu ya. Nah itu kan bolanya tipis berongga, jadi dalamnya kosong. Itu 2/3 nilai K-nya, 2/3 ingat ya. Ini kalau ini 2/5. Bola pejal ini kayak apa contohnya, misalkan kayak bola bowling gitu ya, atau kelereng gitu ya, itu bola pejal nilainya. Oke, diingat-ingat ini beberapa contohnya saja, nggak saya bahas semua ya. Oke, bisa dibaca sendiri nanti ya. Oke. Saya lanjutkan untuk berikutnya. Ini ada contoh nih ya. Diketuai sebuah batang homogen. Nah ini batang, masanya 0,6 dan panjangnya 60. Apabila gumpalan lumpur tersebut bermasa 20 gram dilempar dan menempel pada salah satu ujung batangnya, maka tentukan momen inersia sistem melalui pusat batang. Oh di sini sumbu putarnya di tengah-tengahnya. Coba kita cek dulu sebentar. Nah itu kan untuk diputar di pusat atau di tengah-tengahnya. Nah ini ternyata pakai per 12 ml mr atau ml di sini ya, kuadrat. Coba kita cek di sini. Oke, kita abaikan dulu lumpurnya ya. Kita hitung aja yang normal dulu, yang tanpa lumpur misalkan. Ini berarti kan gini nanti, I tanpa lumpur misalkan ya, I batang ya, saya namakan I batang, I batang IB gitu ya misalkan. Berarti adalah 1/12 karena diputar di tengah. Kalau disebut K sama dengan 1/12 ya di sini karena diputar di tengah. M yaitu masanya, masa batangnya nanti silakan dikalikan dengan L nya sudah, yaitu adalah panjang keseluruhannya. Jadi kamu nggak usah repot-repot ngitung kayak momen gaya tadi ya. Ini berarti dihitung setengahnya gitu, jari-jari enggak, tidak. Ini ml kuadrat, ini pakai L, pakai panjang kalau batang ini, jadi enak langsung ya, kamu tinggal masukin aja. Oh ya ada kuadratnya, lupa. Nah gini. Nah kalau sudah tahu gini, saya masukkan angkanya, maka 1/12 oke kalikan masanya 0,6 ya, 0,6 kalikan dengan L nya tadi adalah 60 cm. Berarti kalau dalam meter berapa, harus sistem internasional ya, meter ya, yaitu 0,6 juga ya, kuadratin tapi ya, 0,6 kalikan dengan 0,6 karena kuadrat ya, saya gandeng gitu, terus gini aja, sehingga ini sama aja dengan kalau saya yang hitung berarti sama dengan berapa ya ini, kita hitung aja di sini deh, 1/12 kali 6/10 kali 6/10 kali 6/10, coret dulu, ini berarti sisa 2, 6 coret dengan 2 sisa 3 kali 6 yang atas dulu ya, kita hitung 3 kali 6 sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3. Oke, nah, kilogram meter kuadrat ya, gini ya. Ini untuk yang batang saja, yang batangnya saja. Nah bagaimana lumpurnya? Misalkan lumpurnya tadi kan berada di salah satu ujungnya, berarti misalkan taruh sini deh, ini ada lumpur ya di sini, adalah lumpur di sini dengan masa 20 gram. Nah kalau kita hitung lumpurnya, nah berarti kita hitung IL. Lumpur ini kan kayak partikel ya, anggap aja partikel gitu ya, kecil gitu ya, maka dia nggak punya itu, nggak punya konstanta ya, langsung aja deh ya, mr kuadrat ya, r nya di mana ya, berarti kan r nya ini. Nah nanti ya, sehingga langsung masanya lumpur ini, kalau tadi masanya batang, masanya lumpur kan 20 gram, berarti 20 kalikan
10 pangkat min 3 ya. Saya langsung aja gitu ya. Karena kan supaya kilogram ya, kalikan 10 pangkat min 3. Kalikan dengan R-nya kuadrat. R-nya itu mana R-nya? R itu ini, jadi separuhnya dari L ya. Nah, berarti 30 cm atau 0,3. Nah, boleh ya saya gunakan ini. Berarti 0,3 dikuadratkan. Nah, kayak gini. Sehingga ini sama aja dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Saya gandengnya ada. Dikalikan dengan 0,3 kali 0,3 ini kan ya, atau sama dengan, taruh sini deh, 2 kali 10 pangkat min 3 kali 9 kali 10 pangkat min 2 ya enggak? Sorry, ini tadi min 2 ya, karena sudah tak rubah tadi ya. Nah, oke. Sehingga sudah sama-sama min 2 nya. Oke, nggak apa-apa, nanti dirubah aja supaya sama min 3 nya. 2 kali 9 kan 18 ya. Tapi ini adalah min 2. Nah kan gitu, kilogram meter kuadrat. Tapi bagaimana supaya sama dengan sana min 3 nya? Berarti ini kita nambah 1 ya pangkatnya. Caranya gimana? Ya saya pikir nambah 1 ini ya cuman ditambah biasa sebenarnya, 18 kali 10 pangkat min 2 di sini, nah kali min 1 di sini, tapi ini 10 min 1 juga. Jadi sebagai ya ini ya, sebagai pengubah supaya satuannya ini kalau digandeng kan jadinya min 3. Lah ini naik ke atas jadinya kan positif, jadi 180 ya kan ya. Hingga 180 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter kuadrat. Ini untuk IL nya tadi. Oke, ya sudah, kalau gitu sesuai dengan informasi tadi ya, maka kalau sistem benda tegar itu sigma inersianya ya langsung aja I totalnya ya. Nah langsung aja berarti ya dijumlah aja IB ditambah dengan IL nya, sehingga 18 kali 10 pangkat min 3 tambah 180 kali 10 pangkat min 3. Jadi kalau jumlah kayak gini kan pangkatnya ini kan harus sama, maka tadi saya rubah di sini. Nah ini berarti jadinya 100 berapa ini? 98 ya, bener ya. 98 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter kuadrat. Nah, atau kalau mau jadi yang baku tulisnya, jadi ini harus ada komanya satuan ya, ini ya 1 2. Jadi saya min 3 nya ini saya masukkan ke sini ya, supaya jadi 1 koma, jadi kan 1 2 berarti 2. Berarti ini tinggal 1,98 kali 10 pangkat min 1 kilogram per meter kuadrat. Nah ini contoh untuk sebuah benda homogen yang ada lumpurnya tadi, batang homogen yang ada lumpurnya, sehingga dijumlah dua-duanya. Alhamdulillah ketemu 1,98 kali 10 pangkat min 1 dengan satuan kilogram per meter kuadrat. Ini kalau batang ya, seperti ini. Ya silakan nanti kalian coba sendiri. Jika bagaimana diputar di sini misalkan nanti ya, di mana di ujung misalkan. Silakan, itu sebuah tantangan buat kamu kalau kalian ingin mencoba. Nah, dasarnya sama, cuman harus ingat yang tadi ini ya, yang di sini tadi ya. Nah, ini ya. Kalau di ujung berarti ya pakai 1/3. Kalau Pak Inu tadi sini pakai 1/12 karena diputar di pusat. Saya lanjutkan, masih ada materi yang belum, yaitu yang terakhir percepatan sudut. Nah, saya gambarkan ini sudah ada. Nah, sesuai dengan hukum Newton 2 untuk rotasi,
percepatan sudut ini tidak kita hitung seperti yang sebelumnya ya, torsi atau inersia ya. Kita turunkan aja dari keduanya itu, kita gandeng ya. Mungkin kalian tahu tadi hukum 2 Newton itu kan sigma F sama dengan M kali A. Oke. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini kan tegak lurus ya. Nah ini, maka supaya timbul torsi, ya kan? Untuk rotasi ini kan masih bergerak lurus kalau M kali A ini. Supaya ada gerak rotasi, maka kita harus rubah gayanya ini jadi torsi. Makanya kan kita kalikan R, ya enggak? Kalau ini saya kalikan R, yang sebelah kiri F kalikan dengan R, kan gayanya cuma satu ini ya. Untuk gambar ini kan gayanya cuma satu ya, sigmanya saya hilangi aja, sama dengan M kali A ini ya kalikan R juga, karena kanan dan kiri harus sama ya. Nah kalau satu dikalikan R, kanan juga kalikan R. Oke. Nah gitu maksud saya. Oke. Nah terus jangan lupa ada sebuah persamaan di gerak melingkar dulu, yaitu alfa atau A dulu aja deh. A itu kan alfa percepatan sudut dikalikan dengan R nya ya, ya enggak? Nah ini bisa dirubah nih berarti ya, F kali R kalikan dengan M, maaf ini sama dengan ya, M ini dikalikan dengan A, ganti ini alfa kalikan dengan R. Nah ini masih ada R nya tadi, sehingga jadi semuanya F kali R sama dengan M kali alfa kalikan dengan R kuadrat, ya kan? Nah gitu. Nah ini misalkan kalian gandeng ya, ini rubah ini, maka sudah jadi torsi ini jadi torsi ini ya. Atau mungkin ini saya tulis, nanti saya kumpulin ya, saya kumpulin ke sini nih. F kali R sama dengan M kalikan R kuadrat kalikan alfa. Ini jadi torsi, ini jadi apa ini? MR kuadrat, inersia, ini adalah alfa. Nah demikian, sehingga torsi itu adalah benar ya kayak ini ya. Nah ini jadi torsi sama dengan inersia dikalikan dengan alfa kayak gini. Nah seperti ini. Nah kalau kamu nggak mau ada alfanya tapi munculkan A, silahkan dirubah ya dengan pakai yang ini tadi, alfa. Berarti alfa sama dengan apa? A dibagi dengan R, ganti aja langsung A per R, sehingga jadi kayak gini, I kali A per R kayak gini. Ini percepatan sudut, jadi timbulnya percepatan sudut dari sini. Atau sekarang saya rubah, maka alfa sama dengan dari sini torsi per I, ya enggak? Nah, gitu saja insya Allah ya, jadi nggak repot. Jadi kalau mau A dari sini ya juga bisa, maka A sama dengan apa? Torsi dikalikan dengan R dibagi dengan I. Nah ini beberapa persamaan untuk mencari percepatan ya dalam gerak rotasi. Nah, kita bisa mencari yang percepatan sudut, juga bisa mencari percepatan linier. Ini kan percepatan linier yang A. Baik, ini soal dari percepatan sudut yang nanti kita cari dari besaran-besaran sebelumnya, yaitu momen inersianya dan juga momen gayanya. Nah, misalkan di sini ada sebuah katrol ya. Nah, ini pusatnya memiliki jari-jari R. Ini terhubung dengan tali ke sebuah benda yang bermassa M. Tentunya memiliki berat W kan berarti ya.
Dan ini misalkan masa katrolnya ini nggak boleh diabaikan, karena sekarang kita memperhitungkan gerak rotasinya juga. Setelah dia seimbang misalkan tanpa penahan, maka kalau benda ini dilepaskan, karena benda dan katrol yang terhubung dengan tali, maka yang terjadi geraknya bagaimana? Ini akan bergerak ke bawah dengan percepatan konstan A, ya kan? Untuk yang ini akan bergerak misalkan mengikuti ini arah putarannya, searah jarum jam misalkan. Ini dengan percepatan sudut alfa. Lalu jangan lupa karena tali itu memiliki juga yang namanya tegangan tali berpasangan seperti ini. Karena katrol tergolong silinder pejal, sehingga kita kategorikan K-nya nilainya setengah, ya, nanti bisa cek tabelnya. Kemudian untuk ini maka saya tunjukkan dulu, ini kan kaitannya kan ada dua benda yang mengalami perbedaan jenis gerak. Yang benda ini adalah geraknya lurus, linier, atau ini vertikal ya, karena dia naik turun boleh. Nah ini berotasi, sehingga analisisnya dari dua jenis gerak itu. Nah kemudian untuk menghitungnya kita mulai dari yang mana ya enaknya, lurus dulu aja deh, yang mudah, yang dulu pernah kalian ketahui juga ya. Di sini kalau kita lihat saya bagi dua T-nya, ini pemisahnya ya. Nah seperti ini. Nah ini sedang saya tinjau sekarang, dimana W atau sekarang dari sigma F sama dengan M kali A, karena mereka bergerak linear sehingga digunakan persamaan linear aja gayanya. Siapa saja gaya-gaya yang bekerja di sini? Oh ternyata cuma ada W sama T. Yang searah dengan A kan W ya, kita positifkan dia W-nya. Nah yang berlawanan yaitu T-nya negatif. T yang ini nggak ikut ya, ikut nanti yang ini, yang rotasi nanti T yang satunya. Sama dengan masanya benda, nah, kalau yang M-nya besar nanti masa katrol, kalikan dengan percepatan linear. Nah ini sudah berarti sekarang tegangan tali sendiri adalah sama dengan, pindah ruas ke sana ya, ini sendiri adalah M kali G. Nah ini pindah ruas sini jadinya M kali A. Nah gitu. Nah sekarang saya tinjau ganti yang ini, yang atas, yaitu sama di sini juga untuk yang bergerak rotasi, yaitu katrolnya. Di katrol berlaku karena berotasi ya, maka sigma torsi sama dengan I kamu kalikan dengan alfa. Nah torsi ini terjadi jika kamu ketahui ada persamaan gayanya, yaitu F dikalikan dengan R, ya kan, sama dengan I, yaitu yang memiliki katrol ini, yaitu setengah, karena tadi K-nya M masanya katrol kalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan alfa. Nah gini. Oke. Lalu ini gayanya ini kebetulan di sini cuman ada T, ya enggak. Nah ini yang tegak lurus dengan R ini ya. Masih ingat ya, ini torsi, momen gaya atau torsi itu dicari yang tegak lurus dengan R-nya atau lengannya. Ternyata ini kan lengannya tadi. Nah tegak lurus atau T aja, berarti ini boleh dirubah jadi T kalikan dengan R ya, sama dengan setengah M besar kalikan dengan R kuadrat. Nah supaya di sini nanti muncul percepatan yang sama, jadi sementara ini alfanya saya hilangi dulu ya. Jadi nanti kita rubah alfa itu atau A itu kan sama dengan alfa kali R
ya, sehingga kalau misalkan mencari alfa sama dengan A dibagi dengan R. Ini saya rubah aja dari A dibagi dengan R. Coret dengan ini satu, tak coret lagi dengan ini satu, habis tuh R nya hilang semua, sehingga tinggal T juga sama dengan setengah M kalikan dengan A saja. Nah, ini kedua-duanya memiliki T sama dengan juga T sama dengan, sehingga ini bisa kita langsung substitusikan salah satunya. Misalkan ini saya masukkan ke sini, misalkan ya, ini saya gandeng dah ya, langsung aja. Ini saya gandeng dengan sini, sehingga persamaannya jadi ya T yang atas ini, yaitu yang miliknya ya katrol, setengah masanya katrol kalikan percepatan linier sama dengan, nah ini ganti yang bawah ya, massa gravitasi dikurangi massa kalikan percepatan linier ya. Nah ini yang sama-sama punya apa ini namanya A, kita pindah ruas ke sini aja deh, sehingga setengah M besar kalikan A plus M kalikan dengan A sama dengan M kalikan dengan G. Lalu mohon A nya kita apakan ini, keluarkan ya, sehingga jadi setengah M besar plus M sama dengan M kali G. Lalu berarti A sama dengan M kali G dibagi dengan ini semua, setengah M besar plus dengan M. Nah ini dia. Lalu ini sudah kita ketemukan ya, ini ya apa namanya ini percepatan linearnya. Lalu kita kembalikan lagi nanti kalau mau mencari alfa ke sini. Nah ini untuk mencari alfa ini kan tinggal masukin ke sini aja, A nya berapa dibagi dengan R, ketemu. Oke. Lalu untuk mencari torsi ya kembalikan lagi ke sini, momen gaya ini kembalikan ke sini, I kalikan dengan alfa, karena I nya kan bisa dihitung ya, setengah mr kuadrat ini kan bisa dihitung. Nah alfa barusan nanti setelah kamu hitung ini tadi selesai. Tegangan tali pun juga demikian, ini juga ada ini T sama dengan setengah ma, atau yang ini juga boleh, silakan. Jadi dari persamaan ini pada intinya kamu cari A ini akan terjawab semuanya udah. Ini nanti bisa digunakan untuk mencari alfa, bisa digunakan untuk mencari tadi sini ya, mencari torsi, atau bisa digunakan juga untuk mencari T. Nah kan gitu. Ini pada intinya di sini ini. Nah ini sini. Nah ternyata sudah di penghujung materi ya. Silahkan kalian nanti kerjakan ini nomor 1 ya, ini momen gaya contoh awal-awal tadi. Ini nomor 2, silakan dilihat ya, ini kan ini tentang momen inersia. Sekarang ini bendanya 3 tapi segaris saja, ini enggak ada yang disumbu Y, enggak ada ini. Jadi ini mudah ini buat kalian nanti kalau mau kerjakan, insyaallah ya, sebagai latihan ya. Kemudian nomor 3 ini tentang apa ini? Oh, massa batang ya, batang mungkin kayak tadi ya, ini diputar di titik O ya, tapi awalnya tadi di titik A. Jadi kalau digambarkan tadi gini ya, misalkan ya, ini saya bantu dikit untuk yang ini. Nah ini kan batangnya AB, ini batang A, ini batang B, diputar di pusatnya itu misalkan nanti di sini adalah O ya gitu ya. Nah ternyata awal muasalnya yang pertama itu diputar melalui titik A, misalkan di sini ini kasih simbol putar gini misalkan. Nah diputar gini, ternyata hasil inersianya I nya diputar di A adalah 8 kg meter kuadrat. Nah ini kalau di A kan. Nah kasusnya, pertanyaannya, apabila ini sekarang diputar di titik pusat O di sini, nah diputar di sini,
ya otomatis jari-jarinya berubah semua ya nanti kalau sini. Maka berapakah ini IO itu? Nah ini yang ditanyakan di ini ya. Nah silahkan dicoba, nanti pasti ada hubungannya ya, bisa jadi cari dulu ya, I-nya di sini nanti misalkan ada massa atau jari-jarinya atau panjangnya itu akan ketemu, gunakan panjangnya untuk mencari I di O tadi. Oke. Ya terakhir nomor 4 hampir sama dengan soal barusan tadi yang tentang sumur tadi ya, ini silinder pejal ya. Ingat silinder pejal nilainya K adalah setengah ya kan. Kamu cari momen gayanya, jadi sigma torsinya dihitung nilainya berapa, kemudian tegangan tali itu T nya berapa. Oke, ini soal nomor 1 tadi. Nomor 2 ini inersia pada benda tegar adalah batang contohnya. Nah, ini inersia pada silinder pejal. Nah carilah 3 pernyataan ini. Oke, saya pikir itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Oke, sekian. Kalau ada yang kurang jelas boleh komen di bawah ya, nanti insyaallah akan saya jawab dengan kemampuan saya sendiri. Oke, insyaallah akan saya jawab semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.